Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Ada dua hal penyebab terjadinya perubahan dalam organisasi. Yang pertama, faktor internal. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personil, dan menurunnya semangat kerja. Yang kedua, faktor eksternal. Perubahan organisasi ini disebabkan karena adanya faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tindakan pesaing. Dalam perubahan organisasi terdapat beberapa aktor. Yang pertama ada agen perubahan yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan dalam organisasi. Yang kedua manajer perubahan yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan perubahan. Yang ketiga ada fasilitator perubahan yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Yang keempat, penghalang perubahan yang secara pasif menentang perubahan karena merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. Level perubahan. Yang pertama, perubahan makroevolusioner disebabkan oleh perilaku organisasi-organisasi lain. Yang kedua, perubahan mikroevolusioner disebabkan pengaruh faktor-faktor internal organisasi. Dan yang ketiga, perubahan politis. Perubahan pada level individu, biasanya pergulatan politik dan kekuasaan dalam organisasi. Tahap perubahan. Yang pertama, tahap unfreezing, yaitu mempersiapkan kesediaan dan kesiapan seluruh elemen perusahaan untuk meyakini bahwa perubahan memang diperlukan. Yang kedua, tahap change of movement, yaitu mempengaruhi gerak perubahan pada sistem yang tidak seimbang menuju arah baru yang diinginkan bersama. Yang ketiga, tahap refreezing, yaitu terjadi ketika pola perilaku baru sudah stabil. Strategi perubahan. Yang pertama, force coercion strategy, yaitu perubahan dilakukan melalui wewenang formal atau penggunaan reward dan punishment. Yang kedua, rational persuasion strategy, yaitu perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Yang ketiga, share power strategy, yaitu strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan, maupun tujuan individu atau kelompok. Sekian pemaparan materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.